Halo saudara, senang sekali saya Melody Musa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, janin bayi dibuang di tempat pembuangan cabai busuk di Banyuwangi. Tipu 8 orang di Mojokerto, pasutri mafia tanah dijebloskan ke penjara. Jelang Idul Adha, bumbu sate di Jombang ramai pesanan. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Warga di Banyuwangi digegerkan dengan temuan janin bayi di tumpukan sampah tempat pembuangan cabai busuk di tepi sungai. Polisi masih menyelidiki orang tua yang tega membuang janin bayi ini. Janin bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga di tempat pembuangan cabai busuk yang berada di tepi sungai Setail, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Senin sore. Warga sekitar curiga karena sejak pagi sudah mencium aroma tak sedap. Ternyata berasal dari janin bayi yang sudah membusuk tersebut. Oleh polisi, janin bayi tak berdosa ini dibawa ke ruang jenazah RSUD Genteng. Hasil pemeriksaan tim medis rumah sakit, janin lahir secara prematur dengan usia masih sekitar 7 bulan dalam kandungan. Diduga janin bayi ini sengaja dilahirkan dengan paksa oleh orang tuanya. Tim medis juga melihat tali pusar dipotong tidak semestinya. Belum terbentuk sempurna, kepalanya juga belum terbentuk sempurna. Kemudian kalau melihat dari berat badannya dengan kemungkinan masih di bawah 30 minggu. 30 minggu itu berarti 6-7 bulanan. Jadi prematur istilahnya. Ya. Selain itu mungkin ada lagi kayak apa dikeluarkan bayinya dikeluarkan paksa atau dikeluarkan paksa atau seperti apa gitu, mungkin bisa dijelaskan. Kalau itu tidak bisa diperiksa karena kan tulang-tulangnya belum semua, jadi masih rapuh semua, masih lemes gitu. Dari masyarakat di sekitar Setail di pinggir sungai, yaitu ada ditemukan mayat bayi. Di situ kami koordinasi dengan pihak RSUD. Kemudian pihak Polsek membantu evakuasi dan membawa ke RSUD untuk dilakukan pemeriksaan awal atau visum buah. Kemudian setelah itu dinyatakan bahwa dari pihak dokter bahwa untuk tali pusat sudah terpotong berikut dengan kain putih ataupun kain mori, dan dinyatakan bahwa untuk bayi tersebut diidentifikasi sementara prematur. Kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi dan menyelidiki siapa orang tua yang tega membuang janin bayinya tersebut. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, karyawan sebuah hotel di Kabupaten Tuban ditemukan tewas. Sebelumnya, korban mengeluh sakit dan menenggak obat puyer 2 bungkus sekaligus. Akibatnya korban diduga overdosis dan tak sadarkan diri. Pengunjung dan karyawan hotel di Jalan Panglima Sudirman Tuban dihebohkan dengan tewasnya seorang karyawan hotel Senin malam. Budi Santoso, 51 tahun, warga Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, ditemukan terkapar di atas meja lorong hotel. Budi sempat mengeluh sakit dan minta kerokan pada rekan kerjanya, lalu pamit istirahat. Namun sebelumnya korban ternyata menenggak obat puyer 2 bungkus sekaligus untuk menghilangkan rasa sakitnya. Tadi aku pas mau ke belakang nyalain air, aku lihat dia kan tiduran, biasanya tidur. Terus aku curiga, aku bangunin. Nggak bangun, nggak ada napas. Udah aku angkat kakinya, udah aku panggil teman. Itu posisinya tertidur di mana, Mas? Posisinya tertidur di bangku itu. Di bangku itu ya? Iya. Itu sebelumnya minum apa atau makan apa itu, Mas? Itu kalau kata temanku habis minum puyer 38, minta kerok, katanya sakit gitu. Tim Inafis Polres Tuban tidak menemukan luka bekas penganiayaan. Diduga korban alami overdosis obat puyer.
saat aplosan temannya yang datang itu diketahui jam 18 dalam posisi seperti biasa, seperti istirahat, seperti tidur di meja, kakinya menggantung, ternyata setelah dibangunkan dia sudah dalam kondisi meninggal dunia. Oleh karena itu untuk penanganan korban sementara diperiksakan di rumah sakit, namun pemeriksaan awal tidak diketemukan tanda-tanda penganiayaan ataupun akibat dari tindak pidana yang lain. Jadi pada awal mereka mengalami keluhan-keluhan sakit, kemudian sempat minum obat. Selanjutnya jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara terpergok mencuri sepeda seorang pria Parubaya di Ponorogo babak belur dihajar warga. Dari hasil penggeledahan rumah pelaku, polisi menemukan 5 sepeda yang diduga hasil kejahatannya. Malingi sepeda kecekel. Iki kecekel malingi masjid. SS warga Malang menjadi bulan-bulan warga saat terpergok mencuri sepeda di Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan tersangka ke Mapolsek. Pencurian sepeda tak hanya sekali dilakukan SS. Dalam rekaman CCTV warga, pria 54 tahun itu mencuri sepeda di sebuah rumah Kelurahan Ronowijayan. Tersangka juga pernah terekam CCTV mencuri sepeda di halaman Masjid Ronowijayan. Polisi yang menggeledah rumah kontrakan tersangka di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, menemukan 5 sepeda yang diduga hasil curian dan belum sempat dijual. Kepada polisi, pelaku mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika kami pulang dari musola subuh itu sudah ada rame-rame. Ternyata ada maling sepeda di Masjid Thoriqul Ihsan di RT sebelah itu dan tertangkap. Itu memang sempat dihajar massa atau gimana, Pak? Ya sebenarnya ditangkap itu karena dia agak sedikit melawan. Kalau masjid sebelah ini kota amal, masjid musola kita juga kota amal. Di sebelah itu sepeda sudah sering, malah punyanya Pak Anu itu Mas Kiainya itu juga hilang. Pak Alif itu anaknya. Sering ya? Ya sering, kalau sini memang sering. Kronologisnya kan di wilayah Siman, Jenangan, Bapatan, kota ini kan sering terjadi pencurian sepeda pancal, utamanya pada saat jam subuhan. Kemudian warga Jalan Menur tadi pagi memberikan umpan dan disanggong, kebetulan yang berjalan lewat karena sudah dicurigai melalui rekaman CCTV sehingga masyarakat pada saat pelaku ini beraksi diikuti dari belakang. Dia mengambil sepeda yang tadi mungkin mereka sudah tahu, kemudian dikejar dan diamankan di dekat warung Rapoka. Pelaku bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi Resor Ponorogo. Tersangka dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukuman maksimalnya 7 tahun penjara. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, polisi hutan pergoki seorang kepala desa di Ngawi saat mengangkut kayu sono diduga ilegal. Pelaku kabur dan berhasil diringkus setelah mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu terperosok ke parit. Polisi hutan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Madiun mengejar mobil pickup yang mengangkut 5 batang kayu sono ukuran besar di Jalan Desa Selambur, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Senin petang. Pelaku sempat lolos masuk perkampungan, namun mobilnya terperosok ke parit. Pengemudi pickup kabur, sementara Bakri, seorang kepala desa di Kecamatan Karangjati, Ngawi, ditangkap. Menurut keterangan petugas, kayu yang diduga ilegal ini ditebang di petak 105B1 RPH Tambak Merang, BKPH Dagangan. Pelaku langsung diserahkan ke kantor polisi sektor Geger sebelum dibawa ke kantor polisi Resort Madiun. Hasil pemeriksaan, Bakri sudah beberapa kali masuk bui akibat penjarahan dan pengangkutan hasil hutan. Penebangan pohon tanpa izin jenis sono, terus di RPH Tambak Merang BKPH Dagangan.
Ternyata Pak Mantri dan Pak Mandornya sudah kejar-kejaran dengan Grand Max yang mengangkut kayu sono tersebut. Jadi Grand Max tersebut masuk ke perkampungan, terus terperosok ke parit. Yang sopirnya berhasil melarikan diri, terus yang kernetnya itu masih bisa diamankan di Polsek. Untuk mengevakuasi mobil yang terperosok di parit, petugas harus menggunakan ekskavator. Polisi Polres Madiun masih memeriksa kepala desa yang menjadi dalang penjarahan kayu ilegal. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Tipu 8 orang di Mojokerto, pasutri mafia tanah dijebloskan ke penjara. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut.